Halo, selamat pagi teman Undercar Vlog. Baru bangun nih gua. Belum mandi sih. Tapi ini udah mau langsung berangkat buat jalan-jalan karena di episode kali ini bakal seru banget. Lagi di manakah kita? Langsung aja kalian lihat ya. Nah, jadi gue lagi ada di Bromo nih teman-teman. Namanya adalah Jiwa Jawa Resort. Ini spesial banget karena menurut gue ini adalah salah satu impian gue untuk bisa jalan-jalan ke Bromo. Lagi naik FJ 40 ya. Dan pagi ini kita udah langsung siap-siap buat langsung jalan ke Bromo. Di belakang gue udah ada Bagas nih, sang owner mobil FJ 40. Gue nanti bakal cerita lebih jauh juga tentang mobil ini karena mobil ini lumayan bersejarah buat gue. Ini adalah mobil yang jadi temen gue buat pertama kali turun off-road ya dulu ya. Oke, langsung aja nih kita mulai jalan-jalannya. Nah, ini Bagas udah standby. Halo guys. Halo. Akhirnya kita off-road lagi ya. Bisa tidur nggak lo? Hah? Lumayan. Kayaknya lo yang nggak bisa tidur nih. Udah siap-siap mau jalan pagi ini. Oke. Jadi guys, pagi ini kita kemana nih? Kita mau ke Lautan Pasir dulu. Lautan Pasir. Iya. Berarti itu Ke arah Bromo. ke arah Bromo ya, Iya. di bagian bawah ini. Masuk ke area Taman Nasional. Masuk area Taman Nasional. Nanti turun ke bawah ke Lautan Pasir. Nanti kita keliling di Lautan Pasir dari mulai ke Bromo terus ke savananya juga. Oh iya ya, ada yang bagian savana yang rumput-rumput hijaunya, yang bagian hijaunya ya. Seru banget sih. Biasanya selama ini cuma lihat di foto video nih. Pengalaman pertama nih gue datang langsung ke sana dan pakai FJ Bagas. Nah, tadi gue sempat bilang ke teman-teman, jadi FJ ini lumayan bersejarah nih buat gue. Jadi kalau gue cerita dikit teman-teman, Bagas sih salah satu temen gue buat off-road ya, pertama dari zaman SMA ya. Yoi. Kita udah demen sama Jeep, udah demen off-road dari SMA. Terus akhirnya Bagas punya mobil ini, FJ ini. Terus habis itu gue juga punya FJ yang Serigala Militi ya. Kita pertama off-road bareng tuh di Pondok Cabe ya. Cabe. Di Pondok Cabe tahun 2004 tuh. Itu 2004 kita tahun lulus ya. Iya. Tahun lulus SMA. Udah tua kita ya. Udah gitu apa namanya, mobil ini jadi pertama-tama gue ngerasain yang namanya off-road gitu, nyetir ada di mobil ini nih. Dan mobilnya masih bertahan sampai sekarang. Ini mobil gua dari SD loh, by the way. Oh, malah Bagas udah punya dari SD. Dulu Nah, nyokap gua nganterin gua sekolah tuh naik mobil ini. oh, berarti emang buat Bagas sih sejarahnya gila sih. Panjang banget ya. Iya. Panjang banget. Nah, terus buat temen-temen juga yang belum tahu, jadi Bagas tuh sama gue yang bikin, kita punya komunitas off-road namanya Tim Kita ya, bareng sama Bagas, ada Herky juga. Kita bikin itu waktu ya anak-anak muda semua ya. Iya. Anak-anak muda Sekarang semua. juga masih muda sih. Sekarang masih muda ya, masih muda. Jiwanya masih muda, walaupun kebanyakan ada kepala 3. Terus mobilnya macam-macam, cuma kebetulan gue sama Bagas sama-sama pakai FJ gitu Iya, ya. iya. Sama-sama anak Land Cruiser. Gue penasaran, gue akan cobain nanti nyetir mobil ini, kangen banget soalnya udah gak nyetir. Kita sekarang perjalanan dulu ke Lautan Pasir. Nah, Bagas udah beli tiketnya nih. Tiketnya tuh berapa satu ya? 35.000. 35.000.
Nah, ini udah turunan ke lautan pasir nih. Ini jalan. Ini daerah sini banyak pura ya guys ya? Sini orang Tengger itu mayoritas agamanya Hindu. Oh, Hindu Tengger. Agak beda sama Hindu Bali. Jadi, oh beda sama Hindu Bali. sedikit beda sih, tapi gue juga nggak tahu bedanya apa karena kan gue nggak ini ya. Tapi orang Bali pun juga banyak yang datang ke Bromo tuh untuk sembahyang juga. Oh, jadi tetap puranya bisa pakai Bisa. pura ini juga gitu ya? Bisa, iya. Oh. Nah, masalah tuh di lautan pasirnya tuh ada pura yang Gede, yang gedenya. yang Ya? Pura Agungnya namanya, Pura Agung Pura Rotan Agung. namanya. Oh. Itu berarti kalau misalnya ke itu daerahnya udah nggak bisa dilewatin mobil ya? Enggak, udah ada patok-patok. Steril ya? Iya. Udah steril. Yang pakai kuda juga banyak ya di sini. Banyak. Jadi orang sini mata pencahariannya itu selain mereka bercocok tanam kan, mereka itu juga bergantung sama pariwisata. Jadi dari kuda, terus homestay, kuda. jeep, apa? Oh, iya. Jeep kan banyak di sini kan. Populasi FJ40 mungkin yang terbanyak yang di satu tempat gitu. Oh, Makanya di sini tuh populer banget mobil FJ40. Terus juga dari ya penjual makanan gitu. Oh. Kalau ini FJJ sini berarti ada kayak semacam perkumpulan, ada paguyuban gitu ya? Paguyuban gitu. Jadi kayak mereka semua istilahnya kayak emang satu ini ya, istilahnya mereka tuh nggak udah saling kenal semua gitu ya. Terus Nah, ini kita udah sampai di lautan pasir nih. kita udah sampai, udah mulai nginjek pasir nih. Semua. Off-road kita, off-road bos. Nah, ini Gunung Batok nih. Ini kadang-kadang sebagian orang yang nggak tahu ini suka kira ini yang Bromonya ya. Iya. Padahal yang Bromo itu yang kiri ya, yang Iya. aktif ya, Yang aktif. yang gunung aktif. Kemarin kan ada berita Bromo erupsi kan. Hah? Nah, orang-orang pada takut kan. Nah, ini kita lagi di Bromo nih. Jadi nggak perlu takut karena erupsinya Bromo tuh ya itu. Ya begini ya, kayak Takutnya lebih pekat gitu. Oh. Yang penting kita nggak ke arah sananya, nggak ke arah kawahnya. kawahnya. Jadi jarak amannya 1 kilometer. 1 kilometer tuh ya di kawah. Jadi masih sebenarnya consider aman ya. Masih aman, asal kita nggak ke radius 1 kilometer. Nah, jadi kalau di kawasan lautan pasir ini ada yang dipatokin nih, dibatasin. Ini yang bagian ke sana itu udah nggak boleh dilewatin nih guys ya. Iya. Sama mobil, sama motor, cuma boleh kuda. Jadi kalau teman-teman lihat, ini di bagian yang sebelum bagian patoknya ini masih bebas dilewatin kendaraan. Nggak cuma mobil-mobil FJ-nya sih ya, sebenarnya mau kita lewat pakai mobil yang nggak four wheel juga bisa-bisa aja ya guys ya, motor. Tapi kalau udah setelah yang lewat sini, nah, itu udah kalau nggak jalan kaki atau nggak naik kuda. Nah, ini rame nih guys. Nah, ini tempat parkiran orang sebelum mau ke pura atau naik ke atas. Oh, Dari naik kan? parkir. Oh, jadi semua ininya berhentinya di sini ya. Sini. Nah, hampir ada 1000-an FJ40 di area Bromo. Oh ya? Iya. Ramai juga ya, benar-benar. Jadi yang di satu tempat sini paling banyak kali ya di Iya, Indo ya. bisa dibilang kayak gitu sih. Karena emang tangguh kan. Terus affordable juga spare partnya. Jadi Makanya banyak ini kalau pakai. Aduh, banyak naik kuda. Parkir di mana nih? Tengah rame ya. oke. Oke teman-teman, kita udah turun nih dari mobil, kita pengen foto-foto dulu. Nah, cuma gue pengen kenalin seseorang. Mungkin sebagian dari kalian udah kenal nih. Iya, Hai. ada Mas Aga Yudhitra lagi di sini. Terakhir kita ketemu di Semarang ya. Di Semarang. Di Semarang ketemu, sekarang Mas Aga diajakin sini lagi. Kita mau ngapain sih sebenarnya? Ini mau bikin sesuatu lah di Mau bikin sesuatu tentang Bromo ya. Iya. Tentang Bromo, makanya kita ceritanya ke sini sambil jalan-jalan, sambil survei nih. Ambil survei. Sementara kita mau foto-foto dulu mobilnya dari belakang sini. Cuma ternyata tarik banget ya guys, jam segini ya. Ngelihatnya ya udah sipit banget. Tapi view seru banget. Kita lanjut dulu foto-foto sambil nikmatin nih pemandangannya.
seru banget pertama kali datang ke Bromo dan pakai FJ sahabat gua. Nanti kita akan coba nyetir juga. Oke, ini pemberhentian kedua nih, spot kedua buat kita foto-foto sambil nikmatin alamnya nih. Kalau tadi kita masih agak ke bagian depan, ini udah lebih ke sampingnya Gunung Batok lagi. Terus di belakang sana tadi sempat ngeliat banyak FJ pada konvoy turun dari viewpoint yang Pananjakan ya. Soalnya kan udah selesai sunrise. Jadi kalau kata Bagas, banyak turis yang kesini pengunjung itu dia untuk jam subuh tuh itu pada ke viewpoint yang Pananjakan buat ngeliat sunrise ini ya. Sempet sih ngeliat juga kalau dari foto aja ya, itu view-nya bagus banget pas lagi sunrise. Cuma kebetulan tadi emang kita nggak bisa ngejar buat sunrise, jadi kita udah kesini tuh udah setelah jam 6 pagi tadi. Tapi tetap sih banyak hal yang nggak rugi juga buat dilewatin. Ya sebenarnya sih enaknya kalau bisa dapet besok buat sunrise-nya sih gokil banget ya. Kita lihat ya, besok gue masih ada 1 hari lagi sampai besok di sini. Kita lanjut foto-foto lagi di sini. Oke teman-teman, gue sekarang akan nyobain menyetir langsung FJ Bagas. Ini pengalaman yang seru banget soalnya kita jarang-jarang nih ya bisa nyetir di Bromo. Kita akan nyobain muter-muter lautan pasir. Gas. Oke teman-teman, mari kita coba. Kangen banget nih naik mobil ini. Dulu pertama kali kita main 2004, 15 tahun ya guys ya. Hampir 15 tahun. Dulu masih warnanya biru ya. Dulu itu sebenarnya campuran abu-abu dan biru sih. Biru dan abu-abu. Kita main di Pondok Cabe, lumpur-lumpuran bareng, udah nggak mikir masalah nanti pulang kotor. Kalau misalnya udah nyangkut, baru deh kita bingung. Soalnya kalau kita zaman dulu masih muda off-road, mikirnya belakangan ya. Iya. Yang penting pokoknya seru-seruan dulu Ya, bareng iya. teman-teman. Yang penting udah kotor. Soalnya kalau belum kotor kayaknya ada yang kurang. Iya. Akhirnya bisa nyetir mobil ini lagi dan tempatnya spesial banget di lautan pasir Bromo. Asik sih. Ini jalurnya berarti kalau di sini tuh kita harus jalur yang udah disediain ya guys ya. Iya, jadi kita nggak boleh bikin jalur baru di sini. Jadi kalau kayak yang masih rumput-rumputan apa tuh kita nggak boleh lintasin dilewatin ya. ya. Oh, oke. Itu. Benar sih, jadi juga ngejaga buat alamnya juga. Iya. Jangan sampai mah judulnya di mobil ngerusak ya. Betul. Ngerusak betul. jalur. Karena ini kawasan konservasi kan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi kita juga harus concern sama itu. Concern ya, inilah. kita ngejaga ya. Iya. Benar. Wah, asik banget sih. Ini kalau gue sekarang ngerasainnya kombinasi nih. Soalnya pertama seru dari nyetir FJ lagi. Iya. Soalnya udah lama karena akhir-akhir ini kan lebih concernnya di yang balapnya kompetisi, jadi kangen banget nyetir FJ yang rasanya tuh masih orisinil gitu ya, masih klasik banget deh. Pertama seruannya itu, yang kedua nyetirnya di Bromo nih, kapan lagi ya guys. Nah jadi kalau buat mobilnya guys, itu sebenarnya kayak lo harus pakai mobil yang disediain sama warga lokal sini tuh FJ itu, atau sebenarnya boleh bawa mobil sendiri gitu? Kalau mobil sebenarnya harus pakai punyanya masyarakat sini, karena itu juga kita menghormati sama ngebantu ekonomi mereka juga, karena di sini mereka tuh mata pencahariannya selain bertani, berladang ya. Di sini juga bergantung sama pariwisata. Jadi ada yang punya jeep, ada yang punya kuda, warung-warung, homestay gitu-gitu. Hotel gitu ya. Hotel itu cuma warga sini gitu. Pariwisata. Iya. Jadi biar kita saling berbagi sih, pariwisata kan kita harus kayak gitu, harus ada tetesan ekonomi ke masyarakat juga. Iya sih, benar. Makanya itu dia, ini buat pemberdayaan orang sini juga. Jadi turis-turis tuh dia menggunakan jasa mobil-mobil FJ dari warga sekitar sini ya. Menarik sih, dan kalau nggak salah tuh di Bromo tuh yang satu tempat yang kumpul Toyota FJ terbanyak ya di Indonesia. Di Indonesia. Mungkin 1000-an kali ya kalau di umum. Dulu gua sempat bikin event. Iya. Dulu sempat bikin event di sini. Itu kayak ngumpulin FJ gitu, terus bikin kayak formasi tulisan FJ 40 gitu.
Wah seru sih itu. Iya. Itu apa namanya, khusus buat yang warga sini atau kayak FJ? Campur, dari daerah lain campur. boleh? Jadi kita waktu itu sempat ngundang dari TLCI macam-macam. Oh iya, TLCI juga Terus diundang ya. terus sama ya warga sini juga. Oh, Gitu. wah asik banget. Seru sih. Jadi emang kalau kita mikir FJ 40 hardtop ya. Hardtop. Itu ingatnya udah Bromo ya. Iya. Soalnya emang udah dari zaman bahla ya. Iya. Udah pakainya itu ya. Nggak Iya. sempat pakai jeep lain ya guys ya. Enggak. Nggak sempat pakai jeep lain. Jadi emang Udah terkenal tangguh khasnya. soalnya. Iya sih. Gue sih juga setuju sih guys. Soalnya hardtop kembali lagi pakai bahasa itu biar lebih cocok sama ini. Kalau pakai FJ tuh pertama mungkin juga bandelnya pasti ya. Iya. Nomor satu, bandelnya urusan parts, kaki-kakinya, mesin segala macem. Kedua, populasi juga banyak, kita nyari ininya nggak susah ya. Iya, Nyari spare part. partsnya. Hmm. Terus buat angkut penumpang juga bisa. Iya, buat 5 banyak. kan. Soalnya kalau sebenarnya mobil lain mungkin yang favorit kayak Jimny, tapi kalau Jimny kan kita nggak bisa bawa berlima gitu kan. Iya. Berat juga kan. Plus nanjak-nanjaknya kan lumayan. Oh iya. Jadi mesin 4200 tuh udah jagoan lah pokoknya buat Iya nanjak-nanjak tuh enak banget. Mesin dari 1F, 1F, 2F tuh. 2F. Yes. Mayoritas. Ya, gua kalau itu sih percaya banget sebagai satu penggemar dan owner FJ40 nih. Asik sih, asik. Nah guys, kalau buat itunya kayak titik-titiknya tuh yang kayak wisatawan tuh berhenti di mana selain tadi kan udah sempet lihat pura tuh, Iya. Pura Agungnya. Habis itu apa lagi guys? Biasanya tuh awalnya jadi rutenya yang pada umumnya ya itu pagi-pagi jam 3 berangkat ke Jam 3. iya jam 3 pagi ke Pananjakan ke viewpoint di atas yang kita skip Oh, pagi ini. oke. Ya, habis itu setelah dari Pananjakan turun ke Gunung Bromonya, jadi yang mau naik ke kawah kayak gitu, parkir yang di Oke. Pura tadi itu. Oh, parkiran di Pura, Iya, di dekat Puranya, di jalan dekat. kaki itu ya? Iya, jalan kaki atau naik kuda. Oh iya, kalau kuda tuh boleh ke dalam ya? Boleh. Kalau yang motor, mobil Di luar udah patok. Di luar patok ya? Iya. Oh iya. Gitu. Terus habis itu kalau mau trip lanjut lagi bisa ke namanya Pasir Berbisik. Dulu tempat syuting film. Itu yang filmnya apa ya? Filmnya Christine Hakim ya? Iya, Siapa Christine itu ya? Hakim sama Oh, Dian iya. Sastro Sama masih Dian Sastro. bocah. Oh iya, benar. Nah, situ. Oke. Terus lanjut lagi ke Savana. Oh iya. Itu yang ada Oh iya benar. Kita abis itu basic ke sana tuh guys. Iya. Savana kita belum kan? Belum, tadi, kan? belum. Itu yang hijau-hijau yang lebih rerumputannya Iya, lebih ini benar. kan. Wah, itu Gitu. menarik juga sih buat Savana. foto guys kita guys. Boleh. Buat foto nih benar. Itu spot wajib turis ya. Iya, Sih, itu. Kalau yang naik ke Bromo kan berarti habis itu udah jalan kaki atau bisa naik kuda sampai ke itu ya? Jadi 20 kawan. setelah pura itu ada kayak tangga, anak tangga gitu untuk ke kawahnya. Jadi Jalan kuda tuh sampai ke ujung tangga yang bawahnya Oh. itu. Habis itu jalan kaki naik ke atas. Oh. 250 anak tangga. Katanya sih, gue belum pernah ngitung sih. Kira-kira berapa lama guys buat naik ke atas? Nggak nyampe setengah jam kan? Enggak nyampe kok. Deket Nyampe. banget kok itu sebenarnya. Kalau udah sampai situ sih udah tinggal Iya sih. 10 menit lah. Tapi sebenarnya kalau Gunung Bromo tuh kalau kita ini kayak gue nih udah ngeliat langsung gitu, ternyata nggak setinggi itu ya. Jadi kayak pas udah di bawah gini mau naik Iya. ya masih ada harapan nih buat Iya. orang-orang yang mungkin nggak biasa. Kalau kita ngeliat dari foto yang jauh kan kayak wah Iya. itu tinggi banget ya. Ah. Ternyata masih ramah juga ya buat didaki tuh. Karena kan di lautan pasir ini pun juga ketinggiannya mungkin udah 2000-an meter kan. Oh Gitu. iya, Jadi bener. kenapa sih Bromo kan tingginya 2000 karena kan tetap dihitungnya dari Tetap dari titik nol garis gitu. laut ya. Iya. Oh iya. Gitu. Itu ya makanya kayak gue lihat juga yang Gunung Batok pas ngeliat langsung dari lautan pasir ternyata nggak sampai segitunya. Iya. Orang ngebayangin tuh udah tinggi banget, ternyata Iya. lebih kayak bukit deh. Mm-mm. Kayak bukit. Cuma emang bentuknya Tuh, khas bentuknya banget. sempurna banget ya. Terus sebagian orang mikir, ada yang mikir Gunung Batok tuh justru Gunung Bromonya ya, Iya. ya kan? Banyak orang yang salah Yang kaprah. salah, padahal sebelahnya yang aktif ya. Yang ada aktif. ini ya. Oke. Jadi sekarang tuh Bromo lagi aktif kan. Kemarin mungkin kalau lihat di berita apalah Katanya erupsi lagi lah erupsi. apa segala. Jadi kalau orang yang awam mungkin melihat denger erupsi gunung tuh kayak serem gitu ya, kayak Merapi atau apa. bener-bener udah yang
Iya, yang heboh gitu kan. Nah, yang lebay. yang lebay, terus orang jadi takut datang ke sini. Padahal sebenarnya kalau Bromo itu kubahnya itu udah nggak ada kan. Beda sama kayak Merapi. Merapi kan masih ada kubahnya tuh. Jadi dia kalau erupsi pasti eksplosif. Atasnya jadi kebuka kan. Nah, sebenarnya kalau Bromo udah kawah kan, udah kelihatan udah kebuka. Udah kebuka ya. Jadi kalau erupsi itu dia ya paling ngeluarin asapnya. Asap gitu aja. Gitu. Jadi ya lebih sebenarnya asal kita ikutin arahan dari petugas Taman Nasional, aman sih. Ini kan radiusnya 1 km. 1 km tuh ya paling nggak boleh ke kawah aja biasanya. Gitu. Ini relatif sebenarnya masih aman ya. Iya, Nggak selebay kayak kalau di media yang terlalu ini banget. Bahkan ada yang kocak tuh kayak penduduk di sekitar Bromo mengungsi, padahal orang Tengger tuh udah ratusan tahun di sini gitu, dan udah tahu memang radius amannya tuh, dan mereka nggak ada yang tinggal di radius bahaya gitu loh, jadi nggak perlu ngungsi. Dia di zona aman terus. Di zona aman terus gitu. Mereka. Iya. Nah ini kita udah nyampe nih guys ini parkiran. Ini ada ini apa istilahnya parkiran mau ke Bromo sih. Ini titik teramainya ya di sini. Iya, biasanya kumpul di sini banyak. Asik sih guys sih ketemu saudara-saudara per FJ 40-an semua di sini. Terus juga banyak ini mudanya di sini pada nawarin kita ya. Nawarin ke kita buat nih. Ke itu ya, ke Pura sama ke Pura, naik atas. Ke naik. Oke, ya. Awas sih ada kuda nyebrang. Wah. Oke, kita lagi berhenti di parkirannya para mobil-mobil FJ ini untuk ada yang mungkin mau makan, mau istirahat, sambil ini bagian perbatasannya untuk para turis itu jalan kaki atau naik kuda ke Pura atau naik ke Bromo. Tapi kalau gue pribadi yang paling suka itu di sini ngumpul banyak FJ. Buat gue ataupun kalian yang suka sama hardtop ya atau FJ40 pasti bisa ngerasain banget euforianya ya. Kayaknya kayak ada ikatan batin, tiba-tiba kayak kita di sini ngerasa wah banyak ketemu saudara nih di sini nih. Apalagi ya mungkin gue udah lama banget nggak punya FJ40 yang standar yang orisinil, mau hardtop ataupun softtop. Tapi gue jujur sangat kangen banget sih. Ini habis hari ini jalan-jalan ke Bromo, ke lautan pasirnya. Dan saya pengen sih kalau ada rezeki lagi kita beli lagi ya FJ40 yang orisinil aja gitu. Karena racun juga sih jadinya ngelihat mereka banyak banget di sini. Rasanya pengen cari FJ40 lagi terus bisa ngumpul bareng mereka bawa ke sini, siapa tahu kan nanti bisa dapat izinnya buat ngebawa ke sini lagi. Pasti sekarang sih gue puas banget ngeliat banyak saudara-saudara seperti Toyota Land Cruiser. Sekarang gue lagi ada di perbatasan antara yang untuk jalur mobil sama yang sebelahnya yang udah steril. Nah sekarang yang belakang gue ini udah nggak ada lagi yang namanya mobil lewat sini. Jadi yang cuma boleh lewat cuma orang aja ya, sama kuda juga boleh lewat. Ini gue setuju banget sih, karena dengan begini kita juga bisa preserve alamnya, ngejaga supaya nggak semakin rusak. Kalau kuda gitu kan masih hewan, masih alami, masih nggak apa-apa gitu. Nah jadi dengan ada kayak gini kan, yang bagian dalam ini masih jauh lebih alami. Selain itu apa ya, nggak ada polusi kali ya, karena nggak ada kendaraan bermotor sama sekali ke bagian dalamnya. Sementara kalau buat bagian luar ya ini jalur yang biasa dilewatin buat FJ40 ya, yang jadi transporter buat wisatawan Bromo. Banyak spot bagus sih di sini. Dikit-dikit berhenti ngambil foto kayak gitu, apalagi kalau yang suka sama FJ40. Udah ngeliat gunungnya oke, ngeliat FJ40 juga oke. Kita udah nyampe nih di kawasan yang namanya Pasir Berbisik. Kalau ada yang tahu ini kenapa namanya Pasir Berbisik, karena waktu tahun 2001 tuh ada film ya, filmnya Christine Hakim sama Dian Sastro, judulnya Pasir Berbisik. Gue inget karena ngefans sama Dian Sastronya. Nah setelah itu akhirnya
di kawasan ini jadi dikenal dengan nama pasir berbisik. Dia model lebih kayak bukit pasir, pasirnya nggak terlalu gembur, terus banyak bebatuannya di sini ya. Ini jadi salah satu spot turis kalau misalnya datang sini diantar oleh FJB 40 ke titik ini. Nah, nanti ada lagi di bagian sana, belakang sana, itu untuk yang padang savana yang rumputan, yang hijau-hijaunya. Habis itu kita bakal ngeliat ke sana. Gue juga penasaran sih. Buat foto juga pasti keren. Ini udah daerah padang savana, tapi kita menuju ke tempat rahasia Bagas yang ternyata udah nggak rahasia lagi ya guys. Udah ada orang yang nemuin. Asik sih jalurnya ini. Wah, tempatnya yang sana, yang pohon-pohon itu ya guys? Iya. Ke atas sana. Oke, kita udah nyampe nih guys. Ini dia yang disebut padang savana ya, padang rumput. Keramaiannya sih ada di bawah sana parkirnya, cuma kita posisinya sekarang lagi ada sedikit di lereng bukitnya. Nah, jadi Bagas punya spot buat foto sama buat ngaso-ngaso di pohon belakang situ. View-nya cuma dari sini lebih enak sih, soalnya menurut kelihatannya lebih luas. Kalau kita ngeliat ke belakang udah hijau semua, sementara kalau tadi kan abu-abu semua, pasir semua. Jadi dua sisi itu dua warna yang berbeda. Keren sih, satu lokasi yang sama padahal. Kayak bagian sini yang lebih subur, jadi hijau-hijauannya lebih tumbuh di sini. Gasnya pasti teman-teman yang nonton banyak yang penasaran juga nih. Kita dari tadi keliling lautan pasir pakai mobil pribadi nih, mobil sendiri. Bukannya kan nggak boleh, ini mobil bisa masuk nih guys. Jadi sebenarnya mobil pribadi yang masuk ke kawasan itu harus punya namanya SIMAKSI. SIMAKSI? Ya, SIMAKSI itu surat izin masuk kawasan konservasi. Oke. Itu dirilis sama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Oke. Itu kita ganti satu dulu. Nah, terus kenapa mobil gue ini bisa masuk? Karena kebetulan gue kan di sini ibaratnya udah jadi warga sini lah. Oke. Gue punya penginapan di sini gitu. Jadi terus gue juga aktif kerja bareng sama Taman Nasional. Contohnya ya bersih-bersih lingkungan, rutin. Terus ya pokoknya kita kerja sama-sama lah sama Taman Nasional. Jadi PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia, Taman Nasional, Paguyuban Jeep, Paguyuban Kuda, semua tuh kita punya satu wadah sendiri. Nah disitulah, karena itu jadinya ya gua tuh udah dianggap orang sini lah. Orang sini. Ya, Jadi punya akses ya, lo dan mobil lo buat masuk ke dalam ya, kata nih ya. Sebenarnya kalau mobil pribadi nggak boleh masuk sini, harus punya SIMAKSI. Harus punya SIMAKSI ya. Kantongin SIMAKSI dulu, surat izin. Masuk area kawasan konservasi. Oh iya. Ya berarti cukup beruntung juga nih, kita diajak Bagas jalan-jalan masuk dan pakai mobilnya dia langsung. Karena kalau pakai mobil sendiri kan experience itu lebih berasa gimana, apalagi buat yang suka Jeep ya, buat yang suka FJ gitu. Nah kita kan tadi udah selesai muterin lautan pasirnya, kita sekarang mana? Kita mau ke kantor Taman Nasional sebentar, ngobrol-ngobrol dulu namanya sama Pak Subur. Oke, sip. Oke, kita udah di jalan balik lagi ke hotel. Sekarang udah jam 11, siap-siap buat sholat Jumat. Nah ini dia, sampai di Rehat Bromo. Saatnya kita makan malam. Nah, pas banget nih. Baru nyampe ya. Kita perlu tos nggak sih? Aneh kayak kita perlu tos nggak? Iya makanya.
Oke, saatnya kita makan malam. Makan. Selamat makan ya. Selamat makan ya. Agak. Ini baru sekarang nih nge-shoot makannya. Biasanya vlognya nih kalau udah urusan makan nih nggak pernah kelewatan nih. Cuma baru yang sekarang nih. Kan siang udah kelaparan banget tadi ya, jadi nggak sempet nge-shoot. Selamat makan. Nah, sekarang kita lagi ada di galerinya yang isinya ada segala macam fotografi, juga ada painting juga, sculpture dan lain-lain. Ini karena kebetulan gue juga demen banget sama fotografi dari zaman SMA. Suka banget sama fotografi, terutama landscape gitu. Jadi ceritanya waktu dari zaman sekolah tuh, kalau gue lagi ke rumah Bagas, sering lihat hasil-hasil karya bokap lo ya guys ya. Dan kali ini bisa lihat yang udah dicetak dalam ukuran besar. Dan yang gue paling tertarik nih sebenarnya ngeliat foto-foto Bromonya. Udah gitu tambah lagi kalau ngelihatnya ada di Bromo kayak lebih kresek gitu. Ini kebanyakan fotonya tuh gue ngeliat dulu di Jakarta, sekarang ngeliat langsung. Jadi di Jiwa Jawa juga ada galerinya. Ini dia ada apa guys? Pakai kamera medium format yang panorama ya. Makanya tadi kita lihat hasil-hasil fotonya tuh modelnya panorama semua. Nah, ke bagian sini ini ada yang gak kalah menarik nih. Ini sih museum kamera, segala macam jenis kamera dari zaman dulu, kamera analog, kamera-kamera. Wah, ini sampai bikin gagal fokus nih, keren banget. Bokapnya Bagas yang pencinta kamera, jadi semuanya kumpulin di sini. Ada juga yang dihibahin ke museum, ada yang milik pribadi. Melihat heritage kamera di satu ruangan, lengkap semuanya. Kalau yang berumahnya, rasanya pengen di ruangan ini sampai berjam-jam kali liatin satu-satu. Nah, ini ada satu lagi galerinya nih. Kalau ini namanya Galeri Tengger. Jadi dalamnya itu showcase yang berhubungan dengan suku Tengger. Apa ya sih yang khas dari mereka? Kayak misalnya ada kuda, terus pakaian adatnya juga. Lukisan-lukisan, fotografi juga ada sculpture. Nah, ini juga yang gak kalah menarik. Ini yang paling mencuri perhatian gue. Di dalamnya ada FJ40 dipajang. Nah, ini menurut gue jarang banget ada sebuah FJ40 yang dipajang di dalam museum, dalam sebuah galeri. Jadi salah satu khas dari suku Tengger ini kan salah satunya adalah untuk pariwisatanya, transportasinya pakai hardtop atau FJ40. Nah, ini jadi ikutan dipajang juga di sini. Cuma yang khasnya dari FJ40 ini, dia udah dilukis seluruh bodinya. Ini tadinya kuning polos. Kalian kalau mau ngeliat foto-fotonya itu ada di Instagram, namanya Land Cruiser Story. Kalian bisa lihat di situ. Nah, ini belum lama ini habis dilukis, dan lukisnya ini sepanjang bodinya, mau depan belakang semuanya dilukisnya sampai istilahnya ke bagian yang detailnya juga nggak luput dari perhatian. Ini kalau gue lihat konsepnya memang lukisannya emang sih kayak lukisan anak-anak, tapi di sini banyak elemen-elemen yang sangat berkaitan sama Bromo ya, sama suku Tengger ini nih. Ini kayak ceritanya nih, di sini ada Pura Agungnya tuh yang ada di samping Gunung Bromo kan. Terus ada
kesenian reok segala macam di sini. Ada keris. Tapi di bagian sini juga ada nih kayak model-model yang berkaitan sama Jakarta nih, ada Monas juga nih, perkotaan segala macem. Kayak kalau kita lihat kanan lagi sama nih persawahan, pakaian adatnya, Gunung Bromo, Batok dan lain-lain. Ada di pintu kanan, kuda, ada wayangnya juga. Sampai ke bagian depannya ada juga bunga khas ini. Tapi bagian grillnya tetap masih standarnya. Mumpung lagi di sini, kita coba lihat lebih jelas lagi nih FJ-nya, speknya apa aja. Jadi ini FJ 40-nya nih tahun 72 nih. Ini waktu itu Bagas dapetnya di Jogja, habis itu di restore lagi untuk ditaruh di Bromo. Dari spionnya saya lihat lampu buat sennya, grill bulat. Terus habis itu bagian belakang juga si pakai yang lampu bulat. Ini bannya udah jarang banget nih. Road Crippler keluaran dari Dunlop 7,5 ring 16. Velgnya kaleng orinya, Freelock AVM. Masih simpel semua. Untuk urusan suspensi kayak kaki, ini masih hampir semuanya sih orisinal sih dan dilukis sekarang. Ini sebagian orang kayak nggak tega kali ya, tapi ya ini karena mau ditaruh di museum sini, jadi mungkin juga pengunjung yang datang bisa tahu. Ini salah satu ciri khas masyarakat sini nih, sebagai mata pencarian mereka, pakai FJ buat antar turis.